Saudara-saudari, jumpa kembali dengan saya Floriberto Joseph, Rabu tanggal 22 Februari 2023. Tepat hari ini kita memulai masa Prapaskah dengan Rabu Abu. Pantang dan puasa yang benar tidak membuat kemunafikan. Saudara, pertobatan bukan hanya di mulut, tetapi sungguh terjadi perubahan secara fundamental, yakni perubahan batin hati nurani. Keluarlah dari kamar kalian para pengantin, himbauan untuk meninggalkan rasa nyaman yang semu, untuk keluar dari lingkaran setan, agar membangun hati, sikap hidup yang baru, sehingga ada damai yang datang dari Allah. Kedamaian bukan berarti tidak ada perang, tidak ada kejahatan, tidak ada permusuhan, dan sebagainya. Atau bahkan kedamaian bukan berarti jika ada fasilitas hidup yang memadahi, harta benda melimpah, jabatan yang tinggi, dukungan yang datang dari banyak orang lain. Sekali-kali tidak demikian. Kejahatan tetap akan terus ada, demikian juga bersamaan itu, damai juga akan tetap hadir dalam hidup kita. Kedamaian sejati yang dapat kita hadirkan dapat dimiliki meski masih ada kejahatan. Caranya berdoa, berpuasa, dan berpantang. Karena ini menjadi sarana, menjadi suatu cara untuk latihan rohani. Maka yang penting bukan saya makan kenyang hanya 1 kali sehari, bukan pilihan mau pantang apa, tetapi yang terpenting adalah keadaan batin, disposisi batin untuk bisa berlatih mengendalikan diri, menggugat batin dan hati nuraninya sendiri, mengkonfrontasi diri sendiri di hadapan Allah. Ajakan untuk diperdamaikan dengan Allah, sesama, dan alam sekitar kehidupan kita. Semua orang dapat melakukan perbuatan baik, meskipun orang tidak mengenal Allah, bahkan menyangkal Allah sekalipun. Namun perbuatan baik itu berbeda motifnya. Mengapa? Orang yang tidak mengenal dan menyangkal Allah dapat melakukan perbuatan baik menjadi suatu cara melakukan pencitraan, pujian, hormat, dan ingin mempengaruhi banyak pengikut. Sebaliknya, justru jauh dari tujuan-tujuan tersebut, yakni kerendahan hati, lepas bebas dari rasa ingin dihormati, dipuji, diikuti banyak orang, jauh dari keinginan-keinginan yang tak teratur. Ingat, padi semakin berisi semakin menunduk. Maka sekali lagi, pantang dan puasa orang Katolik bukan karena hanya makan kenyang 1 kali sehari, pilih pantang ini pantang itu, tetapi yang lebih bernilai, mendalam dan luhur jika puasa pantang kita mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Misalnya, puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, diubah kata manis dan lembut penuh persahabatan. Puasa kecewa, tidak puas, diubah membangun rasa syukur dalam diri. Puasa marah, diubah dengan sikap taat dan sabar. Puasa pesimis menjadi perubahan dengan rasa optimis. Puasa khawatir berubah agar penuhi diri dengan rasa percaya pada Tuhan Allah. Puasa meratap, mengeluh, diubah dengan menikmati yang sederhana dalam hidup. Puasa stres agar dengan lebih sering berdoa. Puasa egois agar apa? Tumbuh bela rasa pada orang lain. Puasa dendam agar boleh tumbuh rasa pengampunan dan damai. Puasa banyak omong, lebih banyak hening, dan lebih banyak mendengarkan orang lain. Dan pada akhirnya semua itu menjadi suatu latihan rohani yang dapat mengembalikan pribadi kita sebagai pribadi yang bermutu, berkualitas, dan akhirnya
berkenan di hadapan Allah. Semoga demikian, akhirnya selamat mengawali masa Prapaskah dengan latihan rohani dalam retret agung seluruh umat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.